Nah, otomatis kan tidak ada urgensinya untuk ulama ahli hadis ya menelaah keabsahan silsilah nasabnya. Kenapa? Karena fokus dia itu hanya kepada keabsahan hadis yang sedang didiskusikan gitu loh. Nah, sementara kalau ulama ahli nasab itu berbeda. Ketika dia bertemu dengan seseorang, kemudian orang itu membuat pernyataan dalam pengakuan silsilah nasabnya, maka otomatis ulama ahli nasab ini akan meneliti, akan mempelajari keabsahan nasabnya. Kenapa? Karena memang itu domain dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asyarif Official. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, diberkahi hidup kita, dan dilancarkan rezeki kita. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana polarisasi mereka akhir-akhir ini ketika menyikapi polemik nasab yang terjadi selama setahun. Jadi, kalau kita mau melihat bagaimana mereka itu mengomentari polemik nasab ini, ada yang memang sesuai dengan kajian-kajian pustaka, berargumen dengan referensi-referensi yang bisa dibaca dan dipelajari bersama. Ada juga yang hanya memframing, membicarakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Seperti contoh, misalkan ada orang yang merosting tentang video-video saya. Yang dibahas itu bukan masalah apa yang saya sampaikan, tetapi membahas karena di YouTube saya ada watermarknya Ken Master, gitu kan. Terus membahas rambut saya yang agak ikal ini sebut ribu, gitu. Nah, itu kan ya anggaplah bagian dari apa ya istilahnya humor-humor di dalam polemik nasab ini, agar supaya tidak terlalu tegang. Akan tetapi ada juga yang membawa hujah-hujah, membawa referensi kitab-kitab. Akan tetapi sangat disayangkan, kitab-kitab yang dijadikan referensi di dalam berargumen oleh mereka itu bukan kitab-kitab nasab. Sementara yang menjadi pokok permasalahan itu adalah nasab, gitu loh. Jadi hendaknya kita itu mengambil referensi dari ulama-ulama nasab, gitu loh. Ya, tidak menutup kemungkinan di dalam semua disiplin keilmuan itu pasti akan ada dua pendapat yang berbeda, bahkan lebih, gitu loh, yang kita kenal dengan istilah khilafiyah, gitu loh. Perbedaan pandangan di antara sekian banyak para ulama. Namun, dari perbedaan pandangan itu, mana yang lebih mendekati kepada kebenaran berdasarkan pola pikir dan rasionalitas kita, di mana ulama-ulama itu banyak yang mendukungnya, gitu loh. Nah, sementara kalau kita mengomentari polemik nasab ini dari sisi pernyataan-pernyataan para ulama,
dari disiplin ilmu yang lain, gitu ya, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Idrus Romli. Ketika ada ulama itu membicarakan tentang keluarga Ba'alawi, maka kita lihat di situ siapa yang membicarakan itu. Apakah ulama ahli nasab atau bukan ulama ahli nasab, seperti misalkan ulama ahli hadis atau ulama ahli fikih dan yang lainnya. Nah, kenapa kita harus melihat ke situ? Karena begini, ketika orang itu berbicara tentang seseorang, nah ini yang melatar belakangi dia berbicara seperti itu apa? Apakah memang dia itu tahu betul seluk-beluk orang yang dibicarakan? Atau hanya sekedar memberikan pujian sebagai bentuk apresiasi terhadap informasi dan kemasyhuran di dalam kesalehan hidupnya. Ya, paling gampang itu sederhananya saya berbicara begini. Selain ulama nasab, ketika dia membicarakan satu qabilah, itu adalah bentuk husnudzon, bukan bentuk pengakuan atau isbat. Berbeda dengan ulama ahli nasab. Kalau ulama ahli nasab sudah membicarakan sesuatu, nah di situ ada ada potensi isbat atau tidak, gitu loh. Kan begitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Romli di dalam video-videonya beberapa hari ini itu tidak berarti apa-apa untuk mendukung keabsahan silsilah nasabnya klan Ba'alawi. Karena yang beliau sampaikan itu referensinya bukan kitab-kitab nasab dan bukan ulama-ulama an-nasabah, gitu loh. Sehingga di situ kita bisa menilai bahwasanya ungkapan para ulama yang disampaikan Ustadz Idrus Romli itu adalah bentuk husnudzon, gitu loh. Karena begini, teman-teman ya. Misalkan nih ulama ahli hadis, kemudian dia berjumpa dengan klan Ba'alawi, gitu kan. Nah, ternyata yang dijumpai itu adalah orang-orang yang terkenal soleh, baik, alim, alamah, gitu loh. Nah, otomatis kan tidak ada urgensinya untuk ulama ahli hadis ya menelaah keabsahan silsilah nasabnya. Kenapa? Karena fokus dia itu hanya kepada keabsahan hadis yang sedang didiskusikan, gitu loh. Nah, sementara kalau ulama ahli nasab itu berbeda. Ketika dia bertemu dengan seseorang, kemudian orang itu membuat pernyataan dalam pengakuan silsilah nasabnya, maka otomatis ulama ahli nasab ini akan meneliti, akan mempelajari keabsahan nasabnya. Karena apa? Karena memang itu domain dia. Jadi begitu teman-teman, gitu loh. Nah, maka saya harap ya kan kepada para asatid, khususnya kepada Ustadz Idrus Romli, gitu kan, jangan melakukan penggiringan opini bahwasanya Anda ini seakan-akan ya, ini menurut saya, mohon maaf kalau saya salah, gitu kan, ini kan hanya prediksi saja, gitu loh. Seakan-akan Anda ini mau membenturkan Kiai Imad dengan orang-orang yang mendukungnya itu dengan para ulama-ulama yang pernyataannya Anda jadikan hujah dalam berargumentasi. Artinya begini, Anda mau menciptakan mindset di dalam benak masyarakat bahwasanya Kiai Imad ini menentang ulama-ulama yang kredibel. Padahal kredibilitas ulama itu di bidang hadis, bukan di bidang ilmu nasab. Nah, masyarakat awam dalam hal ini, artinya awam itu mereka tidak punya kemampuan untuk membedakan mana ulama yang kredibilitasnya di bidang ilmu hadis, ilmu fikih, mana ulama yang kredibilitasnya di bidang ilmu nasab, gitu loh. Nah, maka agar supaya kita tidak menciptakan polemik yang baru atau tidak menciptakan kesalahpahaman di dalam masyarakat kita, tolong kalau Anda ingin berhujjah untuk mendukung keabsahan silsilah nasabnya klan Ba'alawi, maka Anda harus mengutip pernyataan-pernyataan ulama-ulama
ahli nasab di dalam kitab-kitabnya, khusus yang membahas tentang klan Ba'alawi. Begitu kira-kira dari saya, mudah-mudahan bisa membawa manfaat dan keberkahan. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan itu adalah haknya manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.